gue lagi Apa? bingung nih. Kenapa? Jangan bingung-bingung. Hidup lo mah udah kebanyakan bingung. Iya juga sih ya. Kenapa? Tapi nih gue lagi cari mobil. Pertama yang murah. Terus? Kedua berkualitas. Yang penting tuh nggak rewel tuh mobil. Terus? Dan gue itu carinya sih maunya sebenarnya Alphard. Alphard Nah. tapi low budget mbak. Ada nggak ya kira-kira? Karena Lo kan mau Alphard terkenal Alphard, mahal. low budget. Jangan salah. Emang ada yang murah? Lo nggak tahu. Kan rata-rata pajaknya 13 juta, 10 juta. Ah itu gaji gue nggak nyampe 10 juta mbak. Lo jangan salah, jangan mengecilkan diri lo sendiri dong. Sekarang gini nih, gue kebetulan lagi bawa mobil yang pas banget yang lo cari. Bener. Bener banget. Dan pastinya gue mau nge-review juga. Nah, gue ikut dah kayak gitu. Sekalian gue Beneran. tahu-tahu nih spek-speknya. Nah, pasti langsung gitu langsung bungkus ya. Langsung lah. Pokoknya yang penting gue sesuai spesifikasi yang gue mau tuh murah, gak rewel, berkualitas. Pokoknya Tapi Alphard. juga gitu, jangan murah, jangan asal murahan deh. Kenapa? Ya, sekarang nih ya, lu beli mobil nih, lu udah nabung, ya Iya, kan benar. pastinya, udah Iya. nabung lama. Apalagi lu pengen Alphard. Betul. Jangan sampai beli kucing di dalam karung. Tapi nih gue suka pengen, kan namanya orang Indonesia paling lihat nih scroll-scroll ke OLX atau ke ikan-ikan lain, pasti itu yang paling rendah harganya mbak. Makanya gue lagi pusing banget nih, pengen dapet yang murah, Alphard, berkualitas. Oke, banyak maunya pokoknya. Ya udah deh, sekarang langsung aja nih aku Yaudah. kasih unjuk nih. Ajak gue ya. Nih. Oh ini? mobilnya. Ini mobilnya? Iya, ini mobilnya. Coba Cakep. deh lo cek dulu, lo lihat-lihat. Gue buka boleh? Hah? Gua buka Ntar boleh? aja, Ntar aja ya? jangan sekarang. Oke, Pokoknya oke. lo bayar dulu, baru lo berani buka. Oke. Ya gimana? Oke, Tapi mungkin ini hah? Apa? Harganya beneran sesuai kantong gue ya mbak? Untuk harga sih pokoknya buat lo best. Yang Best bener. price deh pokoknya. Harga temen gak nih? Bukan teman lagi sih. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya review Langsung ya. aja. Oke, halo sahabat King Gallery Channel. Nah, mungkin tadi sedikit cerita-cerita nih Devi sama temen Devi. Betul, sama Si Sofi. Sofi. Nah, kalau kita udah berdua udah muncul nih, pastinya mau nge-review stok yang ada di King Gallery. Betul banget. Dan mau tahu, tapi tadi udah ada bocoran dikit ya. Mobilnya apa? Pastinya Betul. tentunya Alphard. Tapi untuk kalian sahabat King Gallery Channel yang mau tahu lebih lengkap speknya, Betul? jangan skip videonya. Terus Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube YouTube channel channel. kita di King Gallery Channel. Nah, langsung aja nih sahabat King Gallery Channel. Nah, mau tahu kan ini ada Alphard tipe apa, Betul. tahun berapa pastinya. Oke, langsung Ya. aja Devi baca ini Sofi. Boleh dong. Kita ada Toyota. Sorry kita jadinya. Aku maksudnya. Kan Oke, kamu Mbak. mau beli, bener Iya. nggak? Ini calon aku yang beli nih guys. Amin. Oke lanjut mbak. Devi ada Toyota Alphard warna hitam Iya. tahun 2005. 5. Tipenya mau tahu Apa itu? apa ini? Kita udah kayak bebek ya mbak. Jangan gitu dong. Oke. Tapi sebelum Devi sebutin yang Devi punya ini Alphard tipe apa, Devi mau kasih tahu nih sejarah sedikit tentang nama Alphard ini berasal dari apa? Dari bahasa mana? Kan mobil ini Toyota. Toyota itu dari Jepang ya guys. Pasti nggak jauh-jauh lah dari bahasa Jepang. Salah Sofi mah. Dari Mungkin mana sahabat dong? Gallery Channel juga kurang tahu. Belum kurang tahu sih. Mungkin sebagian udah ada yang Sebagian, tahu. iya. Tapi Hmm? aku kasih tahu nih. Untuk Apa? Alphard ini dari bahasa Arab. Hah? Iya. Oh, aku tahu nih cara bacanya gimana. Cara bacanya adalah Alphard. Bukan ya? Ejaannya itu Alphard. Oh, berarti tadi aku benar mbak. Ya kurang Kurang dikit pas deh. ya? Kurang Kurang pas pas pokoknya ya? intonasinya Oke. kurang dikit. Yang Oke. artinya itu bintang dan bintang dari di atasnya bintang, pokoknya bintang yang paling tinggi deh, Dek. Oh, makanya mobil ini bintangnya dari Toyota. Betul. Paling dicari juga, paling laris juga. Apalagi ini MPV istimewa. Mungkin para artis-artis pun sampai pejabat banyak yang pakai ini Betul. mobil. Dan zaman sekarang bukan hanya pejabat yang bisa pakai mobil ini ya. Mm-mm. Aku juga bisa.
Amin. Amin ya Allah. Nah, langsung aja untuk Oke. Toyota Alphard sendiri, dia ada 3 generasi nih sahabat Kinggali Channel. Ya. Apa aja, Yaitu generasi pertama, dia mulai dari tahun 2002 sampai 2008. 2002 sampai 2008 generasi pertama. Ya. Oke. Dan untuk yang generasi kedua, dia dari 2008 sampai 2015. 2008 2015. Dan 2015 itu generasi ketiga sampai dengan Sampai tahun sekarang ini. ya. Oke. Iya. Dan ini itu termasuk generasi yang pertama. Dan generasi pertama itu dia ada tipe G, tipe V, tipe ASG sama tipe MZG. Dan Oke. kebetulan yang Devi bawa ini yaitu tipe MZG gitu. Wow, berarti ini udah tipe tertinggi ya yang kita punya. Bukan, tipe tertingginya itu tipe ASG. ASG. Yang ada 10 speaker. Berarti ini tengah-tengah nih ya. Dia tengah. Oke. Dan untuk yang generasi pertama, dia juga dibagi 2 tenaga, Dek. Jadi yang untuk yang generasi pertama itu tenaganya VVT-A dengan 2400 cc. sedangkan yang V6 yang MZG yang ini itu dengan 3000 cc. 3000 cc. Berarti dia Betul. V6 ya. Oke. Betul. Teknologi juga yang tertinggi gitu ya. Iya, terus Oke. aku mau nanya, Apa, kalau Mbak? untuk generasi kedua, Oh, Tahu nggak? aku kenapa mau carinya Alphard? Aku juga lumayan tahu Mbak tipe-tipe apa aja yang generasi kedua Alphard. oke, boleh Yang dimana, pertama Safi? itu ada X, Mm-mm. ada Z, ada S, ada G juga ZG Mbak. Oke, betul banget. Dan untuk tipe ZG sendiri nih sahabat, Ya. itu adalah tipe tingginya dan dia juga sering dibilang mungkin premium sound ya, Dek. Karena? Dan 18 speaker. Betul, 18 speaker itu Gitu. kita udah enak banget tuh denger musik dari depan sampai belakang kedengeran tuh Mbak. Udah dimanjain pokoknya. Oke, dimanjain. Sama speakernya. Oke. Oke, dan untuk generasi kedua pun juga dia keluaran ada barengan juga sama Velfire. Velfire. Oh, yang tipe sportinya Alphard ya? Betul banget. Oke. Dan yang terakhir itu generasi ketiga, itu dia keluarannya di 3500 cc. 3500 cc karena dia Iya. juga kenceng banget larinya juga ya Mbak ya. Dan bodinya ajib banget, nggak kalah juga sama yang ini ya Mbak ya. Betul. Oke, langsung Oke. aja Sofi. Langsung aja, Mbak. Mungkin pemirsa atau sahabat Kinggali Channel udah nggak Asing lagi? nggak asing lagi sama Khasnya Alphard. betul. Dari depan nih untuk grillnya sendiri, Mm-mm. ya kalau dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang memang ada perbedaan ya. Betul. Dari grillnya, dari desain headlampnya headlampnya, sendiri fog gitu lampnya kan. juga. Cuma yang benar-benar ciri khasnya itu yaitu lambang Grill, Alphardnya lambang Alphardnya ya. yang di tengah. Dan grillnya itu juga ada yang kurung, ada yang enggak, dan dari atas sampai bawah, ada yang sampai sini doang. Jadi Betul. beda-beda gitu ya. Oke. Nah, Sofi, aku mau nanya nih, untuk headlampnya sendiri dia masih pakai bolam biasa? Atau apa Mbak? Aku nanya. Coba tahu, Oke, Sofi. aku akan menjelaskan untuk bagian headlamp. Untuk bagian headlamp dia masih halogen, Betul. tapi dia juga ada lampu LED reflektornya juga. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk yang generasi pertama ininya jaraknya Jauh ya, lebar gitu ya. lebar, bener. Betul. Oke. Tapi memang kayaknya Alfa sih bawanya emang gini sih, Dek, Betul. ciri khasnya, Dek. Mukanya tuh dia begitu. Begitu maksudnya begini. Begitu maksudnya begini. Oke. Dan ada itunya apa? Lampu bawahnya, Lampu bawahnya juga, juga, ya. Dan sensor terus parkingnya ada 2 sensor titik parkirnya. ya. Oke. Dan kebetulan ini untuk nompolnya Bulan dia 5 ganjil. 2022 juga. Oh iya, aku tadi hampir lupa Belum nih untuk kasih tahu speknya nih. sendiri. Iya. Berarti aku ulangi lagi, untuk speknya sendiri dia ada Toyota Alphard tipe MZG tahun 2005 dan tangan pertama dari baru kilometer 90.000 dan pajak dia di bulan 5 pastinya udah panjang. Gitu. Udah enak nih kalau misalkan kalian pakai mobil ini nggak usah bayar pajak dulu sampai tahun depan. Itu masih lama. Ya udah berarti kamu. Iya, ntar Tinggal pakai. kita langsung transaksi di belakang ya, Mbak. Oke, siap. Oke, pokoknya. mantap. Oke, Oke, lanjut kita lagi langsung kita review ke bagian samping. Kenceng banget sih. Aku kenceng banget ya Mbak ya. Nah, sahabat Kinggali Channel, kita udah ada di samping nih. Kita mau bahas dari bagian sampingnya sendiri. Betul. Nah, untuk velgnya sendiri, setahu aku kalau untuk Alphard dia itu pakai ring antaran ring 16 atau ring 17. Di antara dua itu berarti ya. Iya. Oke. Dan ini untuk velgnya sendiri dia masih alloy ya? Masih alloy. Masih chrome. Terus Oke. untuk Spionnya, dia sudah spion sen, dia sudah recatable atau belum ya Mbak? ayo. Harusnya udah. Betul. Jawabannya adalah sudah. Karena kan kamu mau beli juga, Iya. makanya aku juga
mau apa tahu mengulas apa Lebih betul ya. Lebih bener apa sih? Setahu sampai mana sih taunya kamu Sepengetahuan aku tentang mau Alphard? beli mobil Iya, gitu ya. kenapa sih kamu pengen banget mobil Alphard Oke. gitu? Karena mobil keluarga nomor Iya, 1. keluargamu se-RT soalnya ya. Iya, RW bukan RT lagi. Oke, langsung aja ke bagian samping. Dia apa namanya Windowsnya juga khasnya Alphard ya, Mbak? Iya, Dia pastinya. kotak besar gini ya. Pastinya lah dia nggak mungkin kalau mobil segede gini terus kacanya kecil, kamu mah ada wae. Oke, nah Ada terus wae. ini aku kayaknya gimana ya posisinya biar enak. Nah, Gimana ya gini. Dan ini juga belum ada talang airnya Talang ya. air. Dan untuk handle pintunya dia Ya. berwarna chrome gitu. Dan ini mungkin bisa dilihat juga untuk body-bodinya dia ada Body kit gitu ya, kayak ramping-rampingan gitu ya. bukan body kit tirus sih, Dek. Untuk Apa? tirus-tirusnya. Bener nggak? Aerodinamis apa sih bahasanya? Pokoknya ada deh Mas Ana biasanya gitu deh. Iya. Kayak gitu. Kalau bahasa Terus manusianya ada toner. Soalnya Apa aku toner? kalau- Apa sih namanya, Mbak? kontur, pakai kontur. Biar, biar Aku tadi bilang toner. Oke. sama seperti yang di bagian samping dan ini juga udah elektrik ya. Dua-duanya untuk ya? pintunya. Iya, Oke. kanan kiri. Berarti udah keren ya mobilnya. Iya, meskipun tahun 2005 dia masih terawat banget. Bener ya, aku kan belum cek dalamnya, Mbak. Coba aja nanti. Oke. Oke, langsung aja kita ke bagian Belakang. belakang. Nah, sekarang Devi sama Sofi udah ada di belakang nih ya kan. Betul. Tentunya mau ngebahas tentang bagian belakangnya Toyota Alphard ini. Oke, langsung aja. Untuk bagian atasnya deh, ini dia udah ada spoiler dan lampu untuk remnya. Oke. Dan kacanya udah ada Anti anti kabut, ada wiper, Betul. ada emblem V6, emblem Toyota juga ada Emblem Alphard. Alphard. V. Nah, untuk bagian belakang pun dia udah ada list chrome-nya ya. Betul. List chrome. Dan untuk ini Apa ada nih? apa Lampunya namanya lampu belakangnya pun dia juga didesainnya lebar ya, Dek. Ada mata kucingnya juga. Betul, dan ada kamera. sensor. Kamera belakang juga ada ya? Udah ada. Dan Sensor parkir. sensor parkirnya ada dua. Dua Jadi titik ada ya? 4 ya. Tadi depan kanan kiri satu, belakang juga ada. Udah Nah, ajib banget. Betul. Dan aku mau ngasih tahu nih untuk sahabat King Gallery Channel sama si Sofi. Tapi sebelumnya aku mau nanya, menurut Sofi nih, ini mobil udah power back door belum? Kalau buat 2005 sih kayaknya belum deh, Mbak. Jangan salah nih ya. Memang kalau yang ini udah power back door. Serius? Betul. Tahun 2005 loh, Mbak. Iya. Tapi kalau setahu Devi ada beberapa tipe Alphard. Devi juga masih belajar nih ya. Ya. Ada yang udah ada power back door, ada yang belum. Meskipun Oke. waktu itu Devi juga pernah pegang Nissan. Hmm. Itu tahun 2010, tapi dia belum power back door. Berarti tahun tidak menentukan bahwa belakangnya itu sudah power back door atau belum Betul, ya? tapi kita coba ya, dia Oke. masih berfungsi dengan baik apa Oke, enggak. kita Kan lihat nggak ya. mungkin. Nah, Serius? serius. Aku tidak mimpi. Nah, kalau Devi nih untuk apa melihat ini udah power back door atau enggak, itu langsung aja dari kuncinya. Dari kunci. Kalau dari kuncinya udah ada lambang back door, Back door. pintu kebuka dari belakang, itu Yes. berarti dia udah ada. Kalau dia belum, berarti cuma sliding doornya kanan kiri. Gitu. Dan untuk bagasinya ini seatnya masih bisa dimajuin ya, Mbak, untuk masih naruh bisa, barang. masih bisa mau di apa namanya dilipatin ke Pokoknya depan juga sesuai bisa. kebutuhan lah ya. Betul banget. Oke. Dan ini pun juga didesainnya untuk Alphard memang dia sebenarnya lebar sih Dek, kapasitasnya. Kalau memang bangkunya dimajuin ya. Dan ada lampu-lampunya juga ya. Ya, dan seperti ini juga Cantelan. di samping ada pengait. Pengait. Gitu. Oke. Oke, aku tutup ya dari Tutupnya remote bisa, juga ya. tutupnya juga bisa pakai itu. Bisa, jadi nggak usah perlu pakai tenaga. Mau dari tombol yang ada di apa namanya pintu ini juga bisa, Bisa. tapi ini aku coba dari remote-nya juga Oke. ya. Wah, kalau emang bisa dari kunci keren banget sih. Lah, Iya. wah. Ini beneran tahun 2005 sangat-sangat canggih yang pernah Sofi temuin ya, guys. Oke. Sekian untuk bagian belakang. Aku penasaran untuk bagian interior, Mbak. Oke, langsung aja ya. Jangan sampai skip videonya, kita lanjut ke bagian interior. Oke. Oke. Apaan sih? Kamu ngapain dari tadi tuh ribet? Aku lagi mulu? nyari posisi enak, Mbak. Soalnya mau bagaimana juga posisinya enak. Ya udah serah kamu. Oke nih sahabat King Gallery Channel, Ya. nggak usah heroin si Sofi kok Devi sampean. Astaga. Sekarang Devi udah ada di bagian depan nih, tentunya Oke. di bagian driver. Gimana sih bukan caranya sih, gimana rasanya mengendarai mobil mobil Alphard. mobil MPV yang gede gitu kan. Yes. Dan ternyata nih Sof, Iya, Mbak.
meskipun ini mobil MPV gede, tapi cara pembawaannya terus duduknya pun dia juga nyaman gitu loh. Iya, aku saking nyamannya di belakang ini mau tidur tau Mbak. Serius deh aku ngantuk. Bisa guys. aja kamu sendiri kan mah. guys. Mungkin untuk bagian belakang nanti aja ya Sofia. Sekarang Boleh. aku mau ngasih tahu untuk bagian depannya dulu nih. Oke, Nah, siap. untuk bagian depannya sendiri, kalian mungkin sebagian sahabat King Gallery Channel itu udah ada yang tahu ya kelemahannya Alphard itu Apa? apa gitu kan. Nah, pertama ini untuk dashboardnya sendiri. Yes. Dia meskipun tahun 2005, tapi ini dashboardnya masih terawat dan bener-bener masih bawaan aslinya. Karena memang untuk setahu Devi, untuk kelemahannya sendiri dia tuh bahannya agak lengket-lengket kayak bisa gitu. meleleh gitu lah ya Mbak ya. Iya, karena kalau untuk mobil seperti Alphard, Trailfire, terus kayak BMW gitu ya? Harrier, itu dia nggak bisa langsung terpapar sama sinar matahari gitu. Jadi kelemahannya itu. Dan untuk mobil Alphard ini, untuk head unitnya dari setirnya sendiri dia udah ada panel woodnya yang beri kesan Mewah juga, mewahnya elegansnya dapet, juga. elegan bener, dan di pinggir-pinggirnya Ada list chrome juga ya. iya, head unitnya juga ada list chrome-nya. Betul. Dan untuk setirnya sendiri dia udah pakai kulit asli dan di tengah ada lambang Toyotanya. Dan di bagian sebelah kiri setir pun juga ada tombol-tombol yang nyambung ke head Audio unitnya, control gitu ya? bener. Dan sebelah kanan juga bisa untuk kalau Cruise control juga ya. iya, ngangkat telepon kayak gitu Oke. sih, mempermudah pengemudi sih lebih Oke. tepatnya gitu. Dan seperti biasa pun di sebelah kanan di bagian setir itu ada tombol pengaturan untuk elektrik mirrornya juga, Mirror. sama ini buat Apa tuh? ini pintu Pintu. elektrik, Oh, sliding sliding door. door. Iya, Oke. sama untuk pengaturan AC-nya, dan untuk di door trimnya pintu pun juga ada untuk pengaturan tombol Windows-nya juga. Nah, Sofi, Ya Mbak. aku mau tanya nih. Hmm. Untuk kemarin aku udah tanya ke si Anam, terus tanya ke Ica. Sekarang aku mau nanya ke kamu, Sof. Apa? Gunanya ini pegangan ini tuh buat apa? Pastinya sih buat pegangan, tapi Iya. ada fungsinya lain lagi. Kamu tahu nggak? Fungsinya? Kalau biasa yang aku pakai gitu ya, kita megang hand grip, terus kita majuin jadi buat pegangan. Salah kamu, Mak. Apa tuh Mbak? Jadi Tapi yang sebelum-sebelumnya Mbak Devi tanya kayak Mas Anam, Kak Ica, sama juga nggak jawabannya? macam-macam sih. Atau buat naik ya? Buat naik jadi buat Betul. pegangan. Jadi Oke. untuk pegangan ini adanya di sebelah driver sama penumpang depan Sebelah sebelah kiri, kiri. yaitu mempermudah penumpang atau driver untuk naik, karena Naik. kan ini termasuk MPV yang agak tinggi juga, Dek. Yes, betul. Gitu. Meskipun udah ada pijakan kakinya pun juga masih bisa lebih mempermudah gitu. Oke, jadi udah gampang banget ya, nggak Bener. ribet-ribet. Buat orang tua kayak lansia tuh sebenarnya bisa ya Mbak ya? Bisa, Oke. pokoknya bisa. Terus seperti biasa di sini udah ada Sun visor. sun visor. Nah, ini buat ngaca juga bisa, udah ada lampunya. Ada lampunya? Benar. Sebelah kiri juga udah ada sama. Nah, terus di sini ada penempatan buat kacamata. Terus ini buat lampu, baca. roomnya Oke. gitu. Dan untuk transmisinya pun dia matic ya, Dek. Matic Dia ada ya. P, R, N, D. Itu seperti biasa sih. Kayak transmisi pada umumnya Oh gitu iya. ya. Dan Oke. untuk AC-nya sendiri dia udah digital ya, Dek. Gitu. Dan di sini nih, ini ada lekter juga. Ada Terus power udah- outletnya juga nggak Mbak? Apa? Ada power outlet juga. Ada. Oke, jadi buat ngecas kan juga enak tuh kita Iya, ya. harus ada lekternya juga. Nah, terus langsung kita ke bagian atap nih, bagian Atap. kabinnya. Ini yang paling aku suka dari Nah, Alphard. untuk kabinnya sendiri, biasanya kalau Alphard nih, kalau kamu lihat untuk pengaturan buka Sunroofnya? sunroofnya itu kan dari tombol yang di atas dekat atas. lampu baca. Nah, kalau yang ini itu beda, Dek. Di mana Mbak? Itu ada di sebelah sampingku nih, di tengah. Oh, di storage ini ya? Iya, Oke. nih aku coba ya. Coba. Tuh, itu kan posisinya udah terbuka. Ini aku tutup. Coba tutup. Nah, fiturnya pun masih
berfungsi Betul. dengan baik. Dan dijamin tidak bocor-bocor ya Mbak. Ini aku buka lagi. Nah, Oke. masih berfungsi. Mungkin Sofi kalau mau ke Taman Safari bisa. Dan untuk yang Oh, biar bagian, bisa nongol gitu ya Mbak. bagian depannya Oke. dia masih manual ya, Dek. Hmm. Masih manual dia. Aduh, agak berat. Oh, Nah, depannya masih manual untuk naik masih ke atasnya. manual. Iya, cuma sedikit sih kan panoramik dia. Gitu. Dan untuk seatnya sendiri dia udah berbahan kulit. Kulit, makanya nyaman banget nih ya. Dan nih Sofi sama sahabat King Gallery Channel, untuk seatnya sendiri ini kalau yang bagian driver dia udah electric Elektrik. seat. Untuk penumpang sebelah kiri Dia masih biasa dia. masih manual ya. Mm-mm. Oke. Masih biasa dan seperti biasa sampai ini pun juga udah ada Sama, armrestnya yang memberi kesan lebih nyamannya lagi gitu. Betul. Terus untuk khusus untuk seat bagian driver sama bagian penumpang sebelah kiri itu udah ada pengaturan pemanasnya juga, Dek. Oh, ada Gitu. apa namanya heaternya juga ya? Iya. Udah Gitu. enak lah berarti ya. Kalau misalnya kita masuk angin terus kita mau yang duduk anget-anget tapi masih pengen di perjalanan, Iya, iya, cocok iya, banget gitu ya. Oke, mungkin sekian review Devi untuk bagian depannya dan untuk Betul. bagian belakangnya dibantu sama Sofi ya. Oke, langsung aja nih kita mulai untuk review bagian belakang. Nah, yang tadi Mbak Devi bilang itu sunroofnya dari storage depan. Nah, nggak hanya dari storage depan, dari atas kita juga bisa ditutup nih. Jadi nggak perlu maju-maju ke depan juga bisa. Bisa mandiri ya, Sof? Bisa pokoknya. mandiri dong. Kita harus mandiri ya teman-teman. Oke, nah ini bisa ditutup seperti ini juga. Gitu, kita buka lagi. Pokoknya ini juga masih soft ya, untuk buka tutup sunroofnya itu masih berfungsi dengan baik juga dan nggak ada macet-macet juga. Nah, yang bikin paling nyaman ini adalah seatnya ya. Dia juga sudah captain seat, ada penyangga tangannya juga. Dan nih, yang paling enak adalah ada hordengnya nih Mbak. Ada tirainya. Ada tirainya. Dan ada AC-nya juga di sisi Isi kanan. AC jadi nggak perlu Betul, kepanasan sisi kanan, lagi. sisi kiri, belakangnya juga ada. Dan untuk door trim bagian pintu belakang juga ada panel woodnya nih. Jadi semuanya ada panel woodnya agar mobil ini terlihat lebih mewah juga Mbak Devi. Betul. Dan apa nih Mbak Devi mau ngomong apa? Aku mau ngasih tahu tuh Apa di tuh? atas kabin ada TV tengahnya. Sofi kenapa lihatnya ke belakang ini? Oke, aku kira Mbak Devi nunjuknya ke sana. Oh iya, Ini. di sini ya udah ada TV-nya juga. Iya. Dan untuk di belakang juga ada tambahan ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, AC-nya cukup sangat dingin. Terus Dan itu juga ada cup holder deh di bagian Oh iya, tengah juga di sininya bisa nih. difungsiin. tuh, kalian bisa naruh makanan, bisa taruh minuman juga di sini. Terus kalau misalkan mau lewat bagian belakang bisa dilipat seperti ini gitu. Ya, Jadi itu biasanya so simple. kalau untuk diberdiriin gitu, biasanya itu deh untuk apa namanya kalau bawa anak kecil itu Betul. biar nggak lalu lalang. Biasanya kan Iya. gitu kan lari-larian kayak gitu. Karena Betul. ini space-nya tuh sangat lega kalau Lega, untuk ya. mobil Alphard. Jadi Untuk aku duduk di depan, duduk di bawah ini juga bisa sih iya Mbak. bisa. Geleloran ya. Oke. Karena ini joknya seatnya pun juga bisa di maju mundurin terus atau dikesampingin juga bisa karena dia ada railnya sih gitu. Oke. Pokoknya tinggal diatur sesuai kenyamanan dan seleranya kita aja Nah, sih. di sini gitu. juga ada nih guys. Ada kayak gantungan untuk baju atau Pengait, bawa pengait makanan-makanan yang biasa kita habis belanja bisa digantung di sini. Dan di sini juga ada asbak ya Mbak ya. Tuh ada asbaknya. Ada bisa dijadiin buat penyanggaan asbak, bisa buat botol minum juga atau tempat minum gitu. Jadi pokoknya mobil Alphard ini kenapa Sofi pengen cari Alphard? Karena ini mobil keluarga paling enak, Betul paling nyaman. Paling nyaman untuk dibawa perjalanan jauh, kalian mau ke luar Jakarta, mau di dalam kota atau keluar kota itu udah nyaman banget kalau pakai Alphard ya Mbak Devi. Betul banget. Oh ya, Sof. Apa Mbak? Aku tadi hampir lupa nih, mau tahu nih. Kayaknya kita hitung sama-sama ya. Oke. Airbagnya ini mobil tuh ada berapa gitu? Ada berapa Mbak? Sebelah sini ada satu, Mm-mm. di sebelah penumpang kiri itu juga ada satu, jadi dua. Ya. Di dashboard sendiri ada satu, berarti tiga. Mm-mm. Dan di setir ada satu, berarti empat. 4. Dan di belakang penumpang itu ada kanan kiri ada Yes, dua, betul. berarti totalnya ada 6. Ada 6 airbag. Wah, emang udah safety banget mobil Alphard tuh ya. Betul. Makanya emang Alphard tuh udah paling the best. Kalian mau jalan-jalan sama keluarga, mau bertamasya, mau camping itu udah cocok banget pakai Alphard kemana-mana ya. Betul, betul.
Oke. Oke. Sekian untuk bagian interior ya Mbak ya. Iya. Oke. Oke, kita langsung aja ke bagian depan lagi. Kalian pasti bukan kasih kalian hanya tahu kalian nih, hanya harganya. aku juga penasaran untuk harganya dibanderol berapa, karena dari tadi Mbak Devi ngasih tahu untuk speknya dulu ya, untuk Betul. bagian eksterior dan interior. Saatnya kita kasih tahu harganya ya Mbak Devi. Ayo. Lanjut. Oke nih, sahabat King Gallery Channel. Kalau mungkin sahabat King Gallery Channel udah hafal nih, kalau udah dari depan, samping, ke belakang, ke dalam, terus sekarang keluar lagi ke depan. Nah, itu berarti udah di ujung Akhir video. betul. Tapi sebelumnya Devi kasih harga ini mobil. Devi mau minta bantuan si Sofi Untuk nih, bacain Mesin-mesinnya Betul larinya di berapa ya Mbak ya. Oke, langsung aja nih. Untuk Alphard MZG AT hitam tahun 2005 berisikan 3000 cc dan untuk tenaganya berisi 220 horsepower dan torsinya itu 310 Nm Mbak. Oke, nah seperti yang Devi sebutin tadi nih, Ya. Sof, untuk mesinnya sendiri itu aja udah ada lambangnya V6 3000 dan bertenaga VVT-i Wah, gitu. gila. Dan untuk mesinnya pun dia nggak ada bekas rembes-rembes ataupun yang pernah dibongkar kayak gitu. Karena masih ada segelan atau coretan cat ada juga ya, beberapa, iya. yang menandakan bahwa mobil ini belum pernah dioprak-aprik untuk bagian mesin gitu ya. Betul banget. Dan kalau mau lebih awet lagi nih Sofi, kalau memang mau beli ini tinggal perawatan rutinan kayak gitu. kayak seperti ganti oli, itu ganti oli sebagai nyawanya mobil ya Mbak ya? Betul banget, karena Oke. bukan hanya mobil tahun tua yang menjadi patokan gitu kan. Meskipun mobil bekas tahun muda pun, kalau kalian nggak perawatan rutinan atau sering ngecek olinya Betul. kayak gitu kan, ataupun air radiatornya, itu juga bisa Ngerusak mengakibatkan fatal mesinnya. untuk Oke. mobilnya tersebut Oke. gitu. Mungkin sekian Sekian. info tentang Bagian mesinnya. Nah, kita tutup dulu Kita ya tutup Sofi. dulu. Aduh panas. Oke. Aduh, Bentar. panas. Awas tangan. Oke. Ini kok agak susah ya. Oke. Bisa Awas, Mbak? Mir, bisa 1, lah. 2, 5. Oke. Nah, mungkin udah penasaran nih ya. Tapi aku Nih. mau nanya satu Mbak. Apa? Kalau beli di King Gallery itu bergaransi atau enggak? Tenang Sof. Pokoknya nih udah sering kali disebutin dan sering kali nih digembor-gemborin bahasanya ya. Oke. Kalau beli di King Gallery itu nggak usah perlu khawatir lagi, karena mau tahun tua seperti ini mobil, Ya. mau tahun setengah tua, Mau tahun muda. STW. mobil muda, STW. semuanya oke. yang udah parkir di King Gallery itu pastinya dijamin. Yang di bawah kop suratnya King Gallery sendiri, yaitu mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli. Terus mesin matic pun tidak pernah mengarah ke Jebol jebol atau? ataupun pernah diganti. Dan yang paling terakhir itu surat-surat kayak BBKB, STNK, faktur, sertifikat, From A pokoknya gitu dokumen-dokumen ya? yang Oke. lainnya itu dijamin keasliannya. Kalian boleh cek langsung ke Samsat itu. Oke. Dan mobilnya boleh banget nggak untuk general check up ke brandnya boleh masing-masing? banget, itu sangat banget disaranin gitu. Sangat banget Jadi disaranin ya. iya, karena jangan sampai beli yang seperti Devi bilang di awal tadi, jangan sampai udah nabung lama-lama pengen banget mobil impian, Terus maunya carinya murah gitu nah, ya. Oke. terus ternyata beli kucing di dalam karung. Jangan sampai kayak gitu sahabat. Jadi boleh nih, atau bawa montir pribadi kalian ke King Gallery untuk cek mobilnya gitu. Oke. Dan kalaupun dibawa ke bengkel resminya sendiri di Sof, kalau memang salah satu jaminan dari King Gallery tidak lolos salah satunya, uang kita balikin full dan tanpa potongan. Wah, jadi udah bener-bener aman ya buat beli mobil di King Gallery itu. Udah aman banget pokoknya. Dan aku dengar juga semua unit yang di King Gallery itu sudah lulus uji inspeksi Autospektor, bener, itu adalah yang memagari showroomnya sendiri dari pihak gitu. ketiga ya. Iya. Oke deh. Nah, aku mau info sedikit ya Mbak, boleh ya? Buat kalian nih yang mungkin baru menemukan video YouTube channel King Gallery, bertanya-tanya berada di mana alamat showroom, langsung aja Sofi infokan untuk alamat showroom berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y67 dan X6, X11. Untuk jam operasional sendiri ya Mbak, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka setengah 9 sampai jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari setengah 11 sampai jam 4 sore. Gitu. Betul banget. Nah, untuk sahabat atau pemirsa King Gallery Channel yang
belum bisa atau belum ada waktu, Betul. tapi pengen banget ngeliat unitnya, boleh langsung kontak Devi ataupun kontak si Sofi ataupun marketing yang lainnya. Tinggal Sherlock janjian kita yang datang ke tempat kalian untuk bawakan unitnya. Betul. Gitu. So very simple. Betul pokoknya. banget, dan selama sejabotabek kita tanpa pungut biaya sepeser pun. Dan untuk kalian yang mungkin baru ketemu channel YouTube kita, kalau mau ngubungin Devi bisa langsung di 0812 11 49 8851, dan bisa juga bantu follow Instagram Devi di Devi_King_Gallery. Dan buat kalian yang pengen hubungi Sofi di 0877 8284 2568. Dan kalau kalian mau lihat stok-stok yang ada di King Gallery, bisa banget bantu follow juga Instagram Sofi di Sofi_King Gallery. Betul. Dan untuk kalian yang mau sekedar tanya-tanya dulu juga boleh. Boleh banget, kita open sangat ya Mbak ya. Betul banget, nggak hanya mobil yang kita ready aja gitu. Mau tanya-tanya soal mobil bekas, Pasar-pasarannya Betul. gitu ya. Boleh, pokoknya selama kita bisa bantu akan kita bantu. Betul. Oke, mungkin langsung aja harganya ya. Oke. Nah, ini dari tadi nih, Mbak, kan aku mau beli mobilnya, aku harus tahu wajib harganya itu dibanderol berapa, Mbak? Oke, nah sebelum ke harga aku ulangin lagi nih untuk spek ya. Boleh. Yaitu ada Toyota Alphard tipe MZG warna hitam tahun 2005. Untuk speknya sendiri dia tangan pertama dari baru, kilometer masih 90.000 dan pajaknya dia bulan 5 tahun 2022. Wah, masih panjang Aku banget. kasih di harga 172. Hah? Serius, Mbak? Serius? Seharga mobil Yaris loh, Mbak. Hmm? Malah mahalan Yaris loh daripada Alphard. Ini beneran 172? Bener. Wow, 172 juta kalian udah bisa bawa pulang Toyota Alphard tahun 2005 tipe MZG ya, Mbak ya? Betul banget. Oke. Dan udah tahu kan speechless. kualitasnya pun, maksudnya kayak interiornya kayak apa, mesin-mesinnya gitu semua ya. masih terawat. Kalau kalian masih penasaran pengen nyobain mobilnya, langsung aja datang ke showroom kita. Ya, buat test drive pokoknya. Betul. Pokoknya kalau udah datang ke King Gallery pulang pasti bawa mobil. Betul. Oke, mungkin cukup sekian review dari Devi sama Sofi si dan Sofi. Devi, betul. Kita berdua minta maaf jika ada kurang-kurangnya, ada salah penyampaian kata ya atau kan? kekurangan juga. Ya, mungkin kalian bisa kasih saran dan masukan untuk kita berdua agar semakin baik untuk kedepannya, karena memang kita hanya manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan dan dosa. Bener ya? Oke, mungkin share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kami agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya ke King Gallery. Jangan lupa terus like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.